Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman komunikasi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita laksanakan secara daring. Jadi setelah sebelumnya kita sudah brainstorming mengenai apa itu komunikasi antar budaya dan budaya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai layers dan karakteristik dari budaya. Baik, kemarin kita sudah brainstorming ya mengenai apa itu budaya, kemudian bagaimana hubungan antara budaya dan komunikasi. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai definisi itu budaya. Nah, saat ini kita akan lanjut membahas mengenai analogi gunung es mengenai budaya. Jadi budaya itu menurut Ting Tumi gitu ya, budaya itu bisa dianalogikan seperti gunung es yang terdiri atas 3 layers. 3 layers ini yang kemudian yang mendasarinya adalah universal human needs. Jadi kebutuhan universal manusia sebagai makhluk biologis. Minggu lalu sempat saya singgung mengenai bagaimana kita semua manusia memiliki kebutuhan biologis yang sama, tetapi kemudian bagaimana cara kita memenuhinya, bagaimana cara kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup itu tadi yang kemudian sangat dipengaruhi oleh budaya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah surface level. Jadi surface level atau level permukaan, budaya pada level permukaan. Jadi level permukaan dari budaya ini biasanya adalah yang dengan mudah bisa kita lihat. Contohnya seperti representasi budaya melalui budaya populer gitu ya, mulai dari musik, makanan, fashion, icon. Kalau misalkan di Indonesia kita sering sekali karena Indonesia punya banyak sekali budaya, kita sering sekali belajar mengenai misalkan baju-baju adat dari setiap daerah gitu ya, kemudian bisa jadi senjata-senjata adat dari setiap daerah gitu ya, artefak-artefak semacam itu, kemudian musik gitu ya, lagu daerah dan makanan. Jadi budaya pada level permukaan itu adalah yang dengan mudah bisa kita identifikasikan, kemudian juga yang biasanya menjadi representasi sebuah budaya. Jadi dengan mudah bisa kita lihat gitu, seperti pakaian adat, rumah adat mungkin ya, kemudian musik-musiknya, makanan, kuliner, fashion gitu, dan ikon budayanya semacam itu. Kemudian kita berlanjut ke layer selanjutnya. Jadi yang kedua adalah level intermediate atau level pertengahan gitu ya. Level pertengahan ini berkaitan dengan tanda, gestur, perilaku nonverbal, simbol-simbol, kemudian juga bahasa. Jadi frase, peribahasa, macam itu. Juga berkaitan dengan makna atau interpretasi apa yang kemudian dilekatkan pada simbol-simbol tertentu dalam sebuah budaya, sekaligus juga berkaitan dengan norma-norma dalam budaya tersebut. Jadi di level intermediate ini, walaupun biasanya masih seringkali bisa kita lihat, tetapi sudah mengandung shared meaning tadi. Ada makna-makna yang terkandung di dalam simbol-simbol yang digunakan gitu ya. Kemudian juga ada norma-norma yang sudah mulai diterapkan dan dimaknai itu pada level intermediate ini. Baik, kemudian yang ketiga adalah deep level culture atau level dalam gitu ya dari sebuah budaya. Level dalam ini berkaitan dengan tradisi-tradisi budaya, bisa jadi mencakup mitos, legenda, ritual gitu ya. Kemudian kepercayaan dan keyakinan. Ini bukan hanya kepercayaan-kepercayaan seperti kepercayaan pada hal yang mitis atau mitos gitu ya, hal yang mistis atau mitos, tetapi juga berkaitan dengan konsep-konsep yang kita anut dalam sebuah budaya. Misalkan adalah asumsi fundamental mengenai dunia, mengenai universe gitu ya. Kemudian bagaimana kita memaknai waktu, konsep tentang waktu, bagaimana kita melihat realitas gitu.
mmm, dan sebagainya. Kemudian dia juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Jadi, apakah sesuatu itu baik atau buruk, adil dan tidak adil gitu ya. Eee, Bisa misalkan contohnya adalah, pada sebuah budaya yang cenderung, individualistik dengan budaya yang, budaya komunal gitu ya. Jadi sebuah, kelompok dengan budaya individualistik dengan sebuah kelompok yang dengan budaya komunal. Dalam dalam kelompok yang budayanya komunal, maka sikap-sikap yang, seperti mengejar ambisi sendiri, mengejar impian sendiri, itu maka akan dianggap sebagai akan dipandang gitu ya, akan dipandang menjadi sesuatu hal yang tampak tidak pantas atau buruk. Sementara pada kelompok yang, budaya individualnya sangat tinggi, maka seseorang yang berambisi untuk meraih cita-citanya sendiri itu justru dianggap sebagai sebuah pencapaian yang baik. Contohnya mungkin ketika kita sama-sama mau mendaki ke puncak gunung gitu ya. Pada orang-orang dengan budaya komunal mungkin, lebih baik kita nyampe puncak bareng-bareng gitu. Walaupun nanti di tengah jalan mungkin kita, misalkan ada satu yang kecapean, ya udah semuanya istirahat, kita piknik dulu di pinggir, di lembah sebelah mananya gitu misalkan. Eee, tetapi pada budaya yang individualistik bisa jadi, sampai ke puncak tadi ketika seseorang sudah, dia memutuskan untuk, "Ya udah kalian istirahat dulu, aku naik dulu." Itu mungkin, tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena, ya udah nggak apa-apa, dia memang bisa untuk melanjutkan perjalanan, sementara beberapa dari kita masih harus istirahat. Tapi dalam budaya yang komunal, maka orang yang mau melanjutkan duluan itu akan dipandang buruk gitu ya, karena kok egois banget sih padahal, temennya ada yang sedang kelelahan dan sebagainya, kenapa nggak menunggu. Nah, hal semacam ini yang, masuk salah satu contoh tadi ya, bagaimana, nilai-nilai dalam sebuah budaya itu dianggap itu tadi, ada yang dianggap baik, ada yang dianggap buruk, ada yang dianggap adil, ada yang dianggap tidak adil, semacam itu. Jadi ini bukan bukan perkara apakah melanjutkan itu baik atau buruk, tetapi bagaimana budaya itu memandang sebuah perilaku atau sebuah sikap sesuai dengan, budaya mereka gitu. Suatu sikap dalam sebuah budaya bisa dianggap buruk, tapi di budaya lain justru dianggap sesuatu yang baik dan harus di-encourage gitu, harus didukung, semacam itu. Baik, ini beberapa contohnya, mungkin teman-teman bisa mengidentifikasikan gitu ya, mana-mana yang kira-kira masuk dalam budaya, mmm, yang surface level, mana yang masuk dalam budaya intermediate, dan mana yang, masuk pada deep level. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada baju adat Bali gitu ya, kemudian ada kuliner rendang, ada dawet gitu ya. Ini termasuk salah satu, yang permukaan, bagaimana sesuatu itu bisa sangat mudah kita kenali, dia menjadi representasi sebuah budaya gitu. Kemudian yang lainnya adalah yang sifatnya simbol. Jadi ada simbol, oke, simbol ini bisa dimaknai banyak dalam banyak budaya gitu ya. Di Jepang simbol ini bisa jadi, melambangkan uang gitu. Bagi kita simbol ini artinya oke. Bagi orang-orang di Brazil dan Venezuela, simbol ini, berkaitan dengan LGBT yang, sifatnya tidak sopan dan sebagainya. Kemudian ini salah satu mungkin teman-teman yang dari Bali, sudah tahu ya, ini salah satu tradisi metapah, atau kikir gigi, potong gigi gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana, ritual gitu ya, salah satu contoh dari deep level, culture. Di sini ada salah satu norma bagaimana, ketika bertemu dengan orang Jepang kalau ketemu bungkuk, orang Barat biasanya salaman gitu. Jadi ketika keduanya mengantisipasi, oh saya kalau ketemu orang Jepang bungkuk, saya kalau ketemu orang Barat salaman. Jadinya ketemunya seperti ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh juga tradisi gitu ya.
Pumi people di daerah Yunnan, Cina, bagaimana adalah salah satu budaya coming of age, jadi budaya pendewasaan, pendewasaan gitu. Jadi orang Pumi ada sebuah ritual untuk menginjak lemak terlebih dahulu, kemudian menginjak beras gitu untuk melambangkan kesehatan dan kemakmuran gitu ya. Baik, kemudian berlanjut pada karakteristik budaya. Di sini ada 5 karakteristik budaya. Yang pertama adalah culture is not innate, it is learned. Culture is transmit from generation to generation. Culture is based on symbol. Culture is ethnocentric dan culture is subject to change. Baik, kita bahas satu persatu secara singkat mungkin ya. Pertama adalah culture is not innate, it is learned. Ini sempat saya singgung ketika pertemuan pertama kita. Jadi bahwa budaya itu tidak innate, tidak bawaan gitu ya, tetapi dia dipelajari. Itulah kenapa saya pernah nanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman belajar budaya mulai kapan? Gitu. Karena kita tidak terlahir mengenal budaya, tetapi kita diajarin oleh budaya. Seperti pendapatnya Fitz dan Block ini, apakah kita akan memberi makan atau apakah kita akan makan dengan cara menumbuhkan ketela atau dengan cara berburu atau dengan cara beternak unta atau dengan cara bertani, menumbuhkan gandum gitu ya. Apakah kita akan menjelaskan hujan petir itu sebagai sebuah kondisi alam cuaca biasa saja atau apakah kita akan memaknainya sebagai dewa-dewa yang sedang marah? Itu semua adalah apa yang kita pelajari dalam proses pembelajaran kita yang disebut dengan enculturation atau enkulturasi. Enkulturasi adalah bagaimana kita mempelajari budaya sejak kita kecil melalui keluarga kita gitu ya. Ada beberapa cara dalam kita mempelajari budaya sejak kecil. Yang pertama adalah interaction atau berinteraksi gitu ya, seperti bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana kita berbicara, pada siapa, kapan, dan bagaimana cara bicaranya. Itu adalah hal-hal yang biasanya kita pelajari dari orang tua, dari keluarga melalui interaksi. Kemudian ada yang namanya observasi. Kita juga mengobservasi. Misalkan belajar mengenai peran, mengenai gender. Kita mau observasi. Oh, kira-kira di rumah itu siapa sih biasanya yang bekerja, siapa yang biasanya kemudian tinggal di rumah merawat anak-anak, itu yang kita observasi. Peran gender itu secara tidak sadar juga kita pelajari dari rumah melalui observasi. Misalkan kita seringkali ngelihat bapak tugasnya benerin lampu, benerin genteng, nyuci motor, nyuci mobil. Sementara ibu biasanya adanya di dapur, masak, bikin kue, nyapu, bersihin alat makan dan sebagainya. Itu yang kita pelajari melalui observasi. Kemudian ada yang namanya imitasi. Bagaimana kita biasanya seperti belajar mengenai humor gitu ya. Kemudian cara kita bicara, mungkin intonasinya, kemudian juga bagaimana cara kita tertawa. Kadang itu yang kita pelajari dari keluarga kita sejak kecil melalui imitasi. Kita mengimitasi, meniru. Nah, berbagai nilai budaya dan norma juga biasanya diajarkan melalui peribahasa, folk tales, dan cerita rakyat atau folklore. Oke, kemudian selain enkulturasi, kita juga belajar budaya gitu ya, mengenai budaya itu melalui akulturasi. Akulturasi adalah proses individu mempelajari norma dan nilai dari budaya yang berbeda dari budaya aslinya. Nah, kalau teman-teman misalkan kemudian tinggal di sebuah negara dalam waktu yang lama, teman-teman mempelajari norma dan nilai-nilai budaya di tempat tersebut, itu adalah salah satu bentuk akulturasi. Atau teman-teman sangat menyenangi sebuah budaya, kemudian ingin belajar budaya tersebut walaupun tidak tinggal di negara itu juga bisa dibilang sebuah proses pembelajaran akulturasi, walaupun mungkin tidak akan apa ya,
sebaik atau menyerap gitu ya budayanya kalau dengan teman-teman berada di negaranya. Kemudian ada proses ketiga yaitu asimilasi, di mana proses menyatunya budaya baru dan budaya asli secara perlahan, gitu ya. Contohnya adalah pada imigran. Ketika teman-teman bermigrasi ke suatu daerah, kemudian teman-teman sedikit demi sedikit mulai mengimitasi atau kemudian mulai menggunakan budaya-budaya setempat, maka teman-teman bisa juga mengalami proses asimilasi ini. Ketika terjadi dua budaya yang bertemu gitu ya, kemudian saling mempengaruhi, biasanya kedua budaya tersebut akan mengalami perubahan. Namun perubahan yang terbesar adalah yang terjadi pada individu yang mengalami yang datang gitu ya. Jadi pada imigrannya, bukan pada budaya lokal setempatnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah culture is transmit through generations. Ini sudah sempat saya singgung bahwa budaya itu diturunkan melalui generasi ke generasi melalui komunikasi. Jadi bukan melalui genetik. Sehingga ketika budaya itu tidak lagi diturunkan, maka budaya itu bisa saja menghilang gitu. Dan budaya ini kemudian diturunkan dan dipelajari melalui proses komunikasi. Oke, baik itu semoga bisa dipahami. Kemudian culture is based on symbol. Jadi sebagian besar berkaitan dengan budaya itu seringkali berkaitan dengan simbol. Jadi bagaimana manusia itu mampu membuat dan memaknai sebuah simbol, ini yang kemudian membuat budaya bisa dipelajari dan diturunkan dari satu individu ke individu lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, gitu ya. Simbol-simbol ini bisa berbagai macam bentuknya, bisa jadi simbolnya adalah dalam bentuk ekspresi bahasa gitu ya, bukan hanya bahasa, bukan hanya tanda-tanda, gestur, dan nonverbal, tetapi bisa juga sifatnya adalah ekspresi bahasa seperti frase, peribahasa gitu ya, yang kemudian mencerminkan nilai-nilai yang dianut atau dipercayai dalam masyarakat. Ini ada beberapa contoh gitu ya. One doesn't make the wind blow, but is blown by it. Jadi seseorang tidak bisa membuat angin itu berhembus, tapi justru dia yang kemudian akan dihembuskan angin. Jadi artinya adalah bagaimana individu itu punya kemampuan yang terbatas berkaitan dengan takdir dan alam semesta. Seringkali seseorang tidak punya takdir, tidak punya kekuatan sebesar itu. Gitu. Kemudian Jerman, order is half of life, jadi aturan, struktur, dan sebagainya itu adalah separuh dari hidup. Dari sini kita melihat ya bahwa orang-orang Jerman sangat kaku sekali ketika berkaitan dengan struktur ya, dengan peran mereka yang ada di masyarakat gitu ya, dengan norma-norma, dengan peraturan dan sebagainya. Kemudian peribahasa Cina, loud thunder brings little rain. Jadi terkadang petir yang keras itu hanya membawa hujan yang sedikit. Jadi bagaimana orang-orang Cina lebih menghargai ketika kalian nggak banyak bicara atau nggak perlu omong besar, tetapi ada hasilnya yang bermanfaat gitu ya. Jadi terkadang omongan yang besar itu kadang tidak ada buktinya, tidak ada hasilnya. Gitu. Jadi mereka lebih menghargai mungkin menghargai jangan terlalu menyombongkan diri sendiri gitu ya, tetapi apa yang kamu kerjakan. Kemudian kalau Jepang, peribahasa Jepang, he who speaks has no knowledge and he who has knowledge doesn't speak. Dia yang bicara biasanya tidak punya pengetahuan dan dia yang punya pengetahuan biasanya tidak banyak bicara. Jadi ini bagaimana orang-orang Jepang itu sangat menghargai sikap diam gitu. Bagi orang Jepang kalau kamu tidak terlalu mengetahui atau memahami sesuatu lebih baik diam. Gitu ya. Jadi daripada sok tahu dan sebagainya lebih baik diam. Semacam itu. Oke, kemudian culture is subject to change. Kalau kita bicara ya minggu lalu bahwa budaya itu adalah kebiasaan, tradisi, dan sebagainya perilaku yang sudah sangat mengakar erat pada
sekelompok orang gitu ya, dan sepertinya akan susah diubah, tetapi ternyata, budaya itu juga bisa mengalami perubahan. Karena budaya itu sifatnya adalah highly adaptive gitu ya, bisa sangat beradaptasi dengan, eee, bisa sangat beradaptasi gitu. Seperti bagaimana kalau teman-teman tadi, keluar ke wilayah tertentu kemudian mengadaptasi budaya sekitar, sebenarnya budaya bisa sekali, beradaptasi. Contohnya adalah bagaimana orang Jepang dan orang, Jewish, Yahudi, setelah Perang Dunia Kedua, bagaimana mereka kemudian bangkit lagi dari, berbagai macam, perang atau bencana alam gitu ya. Tetapi biasanya yang mudah untuk berubah atau, mudah beradaptasi berubah adalah, culture yang ada di permukaan tadi, yang sifatnya adalah, terlihat gitu ya, culture yang sifatnya permukaan tadi. Contohnya adalah mengubah cara berpakaian, mengubah makanan, mengubah transportasi, mengubah, cara membangun rumah gitu ya. Itu lebih mudah diadaptasi daripada nilai-nilai, budaya yang terdapat di deep structure. Jadi walaupun budaya itu sangat bisa sekali beradaptasi, tetapi biasanya yang lebih mudah berubah atau berubah duluan itu adalah, budaya yang ada pada surface level tadi, yang pada level permukaan. Sementara nilai-nilai di dalamnya yang ada pada deep structure tadi, yang ada di level bawah, deep level tadi itu sangat sulit sekali untuk diubah, gitu ya. Jadi, bisa jadi tadi ya, bisa jadi berubah cara berpakaiannya, makanannya, transportasinya, rumahnya, tetapi sistem pemaknaan nilai-nilai yang terkandung di dalam diri seseorang itu sulit sekali untuk mengalami perubahan gitu. Mungkin, saya contohkan, misalkan kalau di budaya Madura itu ada yang namanya tanian lanjeng gitu ya. Tanian lanjeng itu adalah sebuah, konstruksi perumahan di tradisi Madura, bagaimana biasanya satu keluarga itu hidupnya dalam satu kompleks gitu ya. Jadi anak pertama, kemudian anak kedua, anak ketiga, anak keempat, jadi bentuk perumahannya semacam itu. Nah, kemudian di setiap sebuah kompleks tanian lanjeng ini biasanya ada musolanya gitu. Nah, musola ini letaknya biasanya adalah di dekat, rumah anak yang paling tua. Jadi semakin tua dia semakin dekat ke musola gitu. Mungkin filosofinya adalah semakin lu tua, semakin dewasa, maka kita seharusnya semakin dekat pada Tuhan gitu ya. Kemudian, bagaimana, mmm, perempuan itu letaknya adalah di bagian terdalam rumah gitu. Jadi perempuan biasanya kalau ada tamu laki-laki maka, hanya ditemui di teras, tidak sampai masuk ke rumah, karena di rumah ada perempuan, semacam itu. Nah, kemudian, kalau saya contohkan tadi ya, ada beberapa bagian budaya yang bisa berubah. Contohnya adalah bentuk perumahan. Bisa jadi ketika orang-orang Madura yang biasa punya, cara perumahan atau kompleks perumahan tanian lanjeng ini kemudian berpindah gitu ya, pindah ke Malang, pindah ke Surabaya gitu ya, mereka nggak bisa bikin kompleks semacam itu. Tapi bisa jadi ketika mereka membangun rumah, nilai-nilai dalam, struktur pembangunan tanian lanceng tadi masih dianut oleh mereka. Misalkan, ketika mereka mau bikin musola, musolanya di dekat kamar orang tua, kemudian kamar anak-anak perempuan bisa jadi ada di dalam. Kemudian bisa jadi mereka punya teras yang luas, yang agak ke dalam sedikit untuk menerima tamu. Jadi tamunya tidak sampai masuk ke dalam rumah. Nah, semacam itu gitu ya. Jadi, yang permukaan itu lebih mudah beradaptasi, sementara yang dalam, lebih sulit beradaptasi. Kemudian ini dicontohkan juga oleh Bamlun 89 bahwa contohnya adalah the spread of Buddhism, Islam, Christianity, dan Confucianism tidak membuat sebuah masyarakat itu menjadi homogen. Tetapi justru sebaliknya, ketika agama-agama itu kemudian diterima oleh suatu masyarakat, maka biasanya justru agama itu yang ikut beradaptasi dengan tradisi-tradisi budaya di suatu daerah itu.
Ada banyak contohnya di Indonesia justru yang dekat sekali dengan kita, contohnya adalah misalkan sekarang ada sholawatan gitu ya, kemudian ada, mmm, syair-syair yang bernilaikan Islam tetapi dinyanyikan memakai gamelan gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari, ini tadi, karakteristiknya, bahwa budaya itu bisa berubah tetapi dalam batasan-batasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah culture is ethnocentric. Ini adalah sisi gelap dari budaya gitu ya. Ketika kita memiliki satu budaya tertentu, budaya itu biasanya bersifat etnosentris. Artinya dia menganggap bahwa budayanya kemudian adalah pusat dari segalanya. Gitu. Jadi etnosentrisme itu kemudian membuat seseorang menggunakan budayanya menjadi kacamata persepsi bagi dia untuk menilai budaya-budaya lain di luar dirinya. Gitu. Ini bisa berkaitan dengan banyak hal, mulai dari nilai, norma, kemudian juga cara berkomunikasi budaya lain, gitu ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, berkaitan dengan, sebuah budaya yang individual dan komunal tadi ya, bagaimana kemudian orang-orang yang di komunal akan melihat seseorang yang, bekerja keras, berambisi, mencapai cita-citanya itu menjadi sesuatu yang egois dan sebagainya gitu ya, karena dia melihat sikap itu dari sisi budayanya. Nah, etnosentrisme ini bisa menjebak kita untuk menilai bahwa budaya kita adalah yang paling baik gitu, paling benar. Nah, karena, itu yang kemudian kita pelajari dari kecil gitu, seringkali berkaitan dengan nilai-nilai gitu ya. Ketika kalian mungkin berasal dari budaya komunal, ketika melihat salah satu teman di kelas kalian kemudian sangat ambisius, sangat terlihat berambisi untuk mendapatkan nilai baik misalkan, kemudian dia, nggak suka berkelompok dan sebagainya, maka kalian akan melihat itu sebagai sesuatu yang negatif gitu, karena kalian menganggap itu karena kalian melihatnya dengan kacamata budaya kalian. Bisa jadi di budayanya dia, bisa jadi itu adalah hal yang, biasa saja gitu. Nah, ini adalah, salah satu, sisi gelap dari budaya saya bilang tadi, karena seperti halnya budaya, terkadang etnosentrisme ini tidak sengaja dan tidak disadari gitu. Karena biasanya, mmm kita akan langsung menilai sesuatu itu dengan frame of reference kita, berdasarkan pengalaman-pengalaman, nilai-nilai yang sudah yang menjadi referensi kita. Sementara nilai-nilai yang menjadi referensi kita, itu sudah kita pelajari sejak kita lahir gitu. Sehingga terkadang ketika kita menilai seseorang menggunakan kacamata budaya kita, terkadang itu adalah sesuatu yang tidak disengaja dan tidak disadari. Oke. Nah, ketika kita sudah belajar mengenai, komunikasi antar budaya ini, maka kita perlu, kembali menilai ulang gitu ya, ketika kita berhadapan dengan budaya-budaya lain, maka, kita harus selalu ingat bahwa, eee, kita tidak boleh menggunakan kacamata budaya kita sebagai kacamata persepsi yang kemudian digunakan untuk menilai budaya lain. Karena kita sudah belajar bahwa budaya memang memiliki sifat etnosentrik. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.